Halo teman-teman ATLM Indonesia. Halo juga buat mahasiswa D3 D4 serta siswa-siswi SMK TLM. Kali ini kita membahas mengenai kimia klinik 2, yaitu elektroforesis protein, yang mana materi ini merupakan bagian dari kimia darah. Biasanya di semester 4 dibahas. Jadi kelanjutan dari protein atau total protein, albumin dan globulin. Jadi lanjutannya adalah elektroforesis protein. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak bersama-sama secara ringkas elektroforesis protein. Penetapan protein itu ada prinsipnya banyak. Ini misalnya pemeriksaan nitrogennya dengan pemeriksaan dengan metode Biuret untuk reaksi warna dengan tembaga alkali, berat jenis dengan cara meneteskan serum ke dalam larutan tembaga sulfat yang diketahui BJ-nya. Metode lain yaitu indeks bias serum, presipitasi, ini daya larut protein, albumin dan globulin dalam gerak pekat. Nah, yang kita bahas di sini adalah elektroforesa atau elektroforesis, yang mana itu berdasarkan perbedaan gerak protein pada alat positif. Sementara yang lain ada ultrasentrifuge, perbedaan daya endam konstan sedimentasi suatu protein, biasanya menggunakan Svedberg, dan imunologi, cara imunodifusi, imunoelektroforesa. Oke, kita bahas elektroforesis. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Elektroforesis protein merupakan teknik memisahkan protein plasma di dalam saluran sel gelas menjadi albumin, alfa 1, alfa 2, beta dan gamma globulin. Jadi protein itu sudah kita tahu bahwa protein itu ada albumin, alfa 1, alfa 2, beta dan gamma globulin. Nanti ada juga memang prealbumin. Dapat mendeteksi protein abnormal terutama paraprotein. Prinsipnya, ini adalah prinsip protein dalam larutan buffer alkali yang cocok, pH 8,6 yang disetting ini, ion berbagai protein plasma mempunyai mobilitas berbeda. Tergantung muatan, ukuran, dan bentuk akan bergerak, dia bergerak. Membentuk bercak fig yang terlihat dengan pewarna. Nanti diberi pewarna supaya terlihat jelas bercaknya. Nanti ada bercaknya lebar, ada yang bercaknya sedikit kecil, kemudian lagi tebal, lalu ada juga yang bergeraknya lambat, ada yang bergeraknya cepat. Lanjut lagi. Nah, ini kita bisa melihat di gambar skemanya. Ada bagian A itu kutub positif, kemudian ada kutub negatif. Jadi sebelah kiri kutub positif, kutub negatif terbalik. Sebelah kanan itu kutub positif, sebelah kiri kutub positif, sebelah kanan positif kutub negatif. Nah, ini maaf tertukar. Point of application, jadi mulai dari negatifnya situ nanti, lalu akan bergeraklah. Nah, yang bergerak ini nanti albumin yang duluan, baru alfa 1, alfa 2, beta dan gamma. Jadi melihat arah panahnya itu. Nah, setelah dilihat itu nanti setelah pemberian arus listrik tadi, lalu kita bisa melihat bercaknya pada B, tingginya, fig-nya, yang mana hasil elektroforesis normal dengan menunjukkan albumin paling tertinggi fig pitanya dan berada di kutub positif. Disusul alfa 1 globulin,
alfa 2 globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Jadi gamma globulin yang paling lambat, sementara paling tercepat adalah albumin. Nah, kita bisa melihat di narasinya, electrophoretrogram of normal serum on cellulose acetate strip. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, densitometric scanning from cellulose acetate strip convert band to characteristic peak of albumin, alfa 1 globulin, alfa 2 globulin, beta globulin, and gamma globulin. Nah, ini kita melihat anunya. Lalu kita pindah ke hasil-hasil elektroforesis. Kondisi abnormal hasil elektroforesis. Variasi hasil elektroforesis dapat dilihat pada naik turunnya peak grafik tiap protein. Nah, ini kebetulan terbalik ini, dibalik albumin yang sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kirinya gamma globulin, dibalik. Nah, ini kondisi infectious hepatitis. Jadi infeksi hepatitis, infeksi kronis pada hepatitis, gamma globulin meningkat. Nah, ini lihat gamma globulin meningkat di gamma. Variasi hasil elektroforesis dapat dilihat pada naik turunnya. Nah, ini kemudian kita pindah ke selanjutnya, multiple myeloma. Myeloma berganda. In paraproteinemia, tidak ada paraprotein. A subspike is not an extreme as membrane. Dia akan membentuk suatu pola yang seperti M. Tinggi, rendah, kemudian tinggi. Nah, di sini this is due to monoclonal original of immunoglobulin. Jadi di sini kalau kita melihat adanya suatu paraprotein monoklonal dari immunoglobulin. Nah, ini dia berbentuk huruf M. Jadi kalau apabila ada saat ujian nanti seperti ini bentuk huruf M, maka itu adalah multiple myeloma. Jadi M itu adalah multiple myeloma berganda. Nah, kemudian kita pindah ke nefrosis, primary immune deficiency, gamma globulin fraction reduce. Jadi gamma globulin, fraksi gamma globulin ini mengalami penurunan. Ada nephrotic syndrome. Jadi semua protein, all protein except very big velocro are lost from globulin and alpha 2 fraction very prominent. Jadi seperti ini, hampir semua protein yang bermolekul besar terbuang, dan alpha 2 fraksi alpha 2 adalah yang very prominent, jadi yang paling dominan. Ini gambarnya, nephrotic syndrome. Kita pindah ke cirrhosis of liver. Cirrhosis hati itu albumin yang disintesa. Albumin sintesis by liver because. Jadi albumin yang disintesis oleh hati itu mengalami penurunan. With the complementary excess synthesis by globulin by reticuloendothelial system. Jadi terlihat dengan digantikannya, terlihat bahwa globulin malah yang meningkat, yang terlihat tinggi lanunya, puncak grafiknya. Dan di sini globulin naik, albumin turun. Nah, mungkin seperti itu kalau ya definisinya. Nah, itu saja teman-teman mengenai ringkas tentang elektroforesis. Jangan lupa subscribe, dan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita bahas elektroforesis protein yang lebih padat dan lebih lengkap. Salam hebat, Apel Indonesia. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Bye.